Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kita hari ini masuk ke bab 2 tentang alat ukur dan penggunaannya. Nah, sebelum di alat ukur dan penggunaannya, kita sudah belajar tentang besaran dan dimensi. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang alat ukur dan penggunaannya. Alat ukur merupakan alat yang digunakan untuk menentukan ukuran suatu benda. Nah, alat ukur itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu pengukuran panjang. Nah, pengukuran panjang itu yang A, ada mistar. Mistar itu disebut juga penggaris. Nah, penggaris yang sering kalian temui itu sama dengan yang contoh di gambar 2.2 ini. Ukuran ketelitian dari penggaris atau mistar adalah 0,5 mm atau 0,05 cm. Contohnya di sini ada sebuah benda. Nah, kita ukur menggunakan penggaris. Hasil pengukurannya bagaimana? Kita lihat, hitung bendanya itu sampai di titik ini. Nah, sampai di titik ini itu berarti berapa? 3,1. Kita tulis 3,1. Nah, karena benda ini tidak full, maka apa? Dikurangi dengan yang di depan sini. Yang di depan sini menunjukkan, nah di sini kan 1, 2, 3, 0,3 dikurangi 0,3 hasilnya 2,8 cm. Nah, jadi hasil dari pengukuran benda ini adalah 2,8 cm. Nah, ditulisnya penulisan hasil ukurnya itu berarti apa? 2,8 kurang lebih ketelitiannya 0,05 cm. Nah, yang kedua, kemudian di sini ada jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 sampai 0,01 cm. Dengan demikian, jangka sorong memiliki ketelitian lebih baik daripada mistar yang sebelumnya kita bahas. Nah, di jangka sorong ada dua skala. Ada yang namanya skala utama dengan skala nonius. Perhitungannya pun berbeda dengan mistar. Nah, contohnya bisa kamu lihat di gambar 2.3. Nah, di sini ada hasil pengukuran benda menggunakan jangka sorong. Langkah pertama, kita hitung dulu skala utamanya. Nah, sebelum di angka 0 ini ada 3 garis. Nah, ini 0,1, 0,2 dan 0,3. Nah, kita berhenti sebelum di 0 itu akhirnya 0,3. Kita tulis skala utamanya 0,3. Nah, kemudian kita cari titik yang sejajar atau garis yang sejajar antara atas dengan bawah. Nah, garis yang sejajar itu kan di sini nih. Nah, kita hitung garis yang sejajar, jangan menghitung atas. Kalau menghitung skala nonius kita lihat yang bawahnya saja. Kalau skala nonius bukan 0, tapi langsung 0, 1, 2, 3. Nah, berhenti kan di sini di titik 3, kita tulis di skala nonius karena ketelitiannya itu tadi 0,01 atau 0,1 mm. Nah, kita tulis 3 kali skala noniusnya 0,01 jadi 0,03. Nah, baru kita jumlahkan hasil pembacaannya. Skala utama ditambah skala nonius 0,3 ditambah 0,03 hasilnya 0,33 cm. Nah, yang C itu ada mikrometer skrup. Sama halnya dengan jangka sorong, tetapi perhitungannya atau alatnya itu berbeda. Mikrometer skrup itu mempunyai ketelitian 0,01 mm. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter kawat. Nah, contohnya di gambar ini. Jadi, sebuah benda ini adalah contohnya kelereng atau batu dimasukkan ke dalam penjapit dari mikrometer skrup. Nah, kemudian nanti di sini ada nilainya. Kita bisa hitung. Nah, caranya bagaimana?
Sama dengan jangka sorong, ada skala utama dengan skala nonius. Nah, kalau di dalam micrometer scrub itu seperti ini. Nah, dia sudah ada angkanya 1,5, 2, 2,5, 3, dan ini titik di sini kan ada ya sedikit ya, bisa kalian lihat di LKS itu berarti apa? 3,5. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari sebuah kelereng yang harus kita hitung. 3,5 dari sini kita tuliskan di skala utamanya 3,5 mm. Nah, skala noniusnya kemudian kita lihat di samping ini. Nah, yang sejajar dengan garis yang ini itu di sini apa? Angka yang menunjukkan 10, 11, 12. 12. Nah, kita dapat 12. Nah, kemudian 12 kita kalikan dengan skala ketelitiannya. 12 dikali 0,01. 12 kali 0,01, 0,12. Nah, baru hasil pembacaan alatnya yaitu skala utama ditambahkan skala nonius. Tadi skala utamanya 3,5 ditambah skala noniusnya 0,12, hasilnya 3,62 mm. Nah, yang kedua yaitu tentang pengukuran massa. Massa itu merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Nah, neraca ini pernah Ibu bawa dan Ibu praktekkan di kelas, di mana kalian juga sudah melihat praktek bagaimana cara Ibu melakukan pengukuran. Nah, neraca ini memiliki 3 lengan. Yang pertama lengan depan, lengan tengah, dan juga lengan belakang. Ini penghitungannya sangat gampang. Kita tinggal menambahkan. Nah, caranya ini seperti mistar. Yang pertama, ini kita lihat penunjuknya, menunjukkan ke angka berapa. Yang pertama dulu kita hitung adalah lengan depan. Lengan depan kita hitung, penunjuknya ada di sini. 9, 2, 3, 4. Jadi 9,4. Nah, yang atas menunjukkan angka 70, yang atasnya lagi lengan belakang menunjukkan angka 400. Nah, kemudian kita langsung jumlah semuanya. 400 ditambah 70 ditambah 9,4, hasilnya 479,4 gram. Yang ketiga yaitu pengukuran arus dan tegangan listrik. Nah, ini arus dan tegangan listrik namanya itu kalau arus, alat ukur arus adalah amperemeter. Sedangkan kalau tegangan namanya voltmeter. Ini alatnya hampir sama dan pengukurannya pun sama. Nah, tapi di dalam contoh yang ini menggunakan pengukuran arus pada amperemeter. Caranya sangat gampang, kamu tinggal masukkan rumusnya saja. Hasil pengukuran itu sama dengan skala jarum dibagi skala akhir dikali batas ukur. Nah, kita lihat di soal skala jarumnya, kita lihat panah menunjukkan ke angka 60, kita tulis 60. Nah, skala akhir batasnya itu sampai 100. 60 dibagi 100 dikali. Nah, kita lihat batas ukur dari 0 sampai 10. Nah, batas ukurnya naik dari 0 sampai 5. 5 itu berarti batas ukur yang terakhir. Kita tuliskan dikali 5. 60 bagi 100 dikali 5, hasilnya 3 ampere. Nah, yang keempat yaitu pengukuran volume benda tak beraturan. Untuk benda yang bentuknya tidak beraturan biasanya menggunakan gelas ukur yang diisi oleh benda yang akan diukur volumenya. Nah, kita lihat gambar 2.7 tentang pengukuran volume benda tak beraturan. Yang pertama, keadaan pertama, ini ada sebuah gelas ukur diisi air yang tingginya mencapai 50 mm. Nah, kemudian di keadaan 2 airnya naik menjadi 100 mm. Kenapa? Karena dimasukkan sebuah benda logam sehingga yang tadinya 50 naik menjadi 100 ml. Artinya bahwa volume yang kedua dikurangi volume yang pertama, volume yang kedua naik 100 ml, 100 dikurangi 50 menjadi 50 ml. Ini sangat gampang, tinggal kamu kurangkan aja. Nah, kemudian yang kelima tentang pengukuran waktu.
Ini ada gambar stopwatch yang biasa digunakan oleh guru PJOK untuk mengukur waktu. Ini gambarnya sangat kecil, tapi insya Allah kalian bisa pahami. Caranya ini yang gambar kecil di dalam ini untuk pengukuran menit, sedangkan yang angka yang di luar yang besar-besar ini untuk pengukuran detik. Sekon itu artinya berarti detik. Nah ini yang di dalam itu menunjukkan angka ke 2 menit, kita tulis 2 menit. Nah yang di luarnya itu menunjukkan ke angka 12 detik. Kita langsung hitungkan, jumlahkan, berarti waktunya itu 2 menit 12 detik sekon. Nah seperti itu. Ini contoh soal yang menurut ibu belum cukup kalian pahami. Nah ibu jadi kasih contoh soal tentang mikrometer skrup. Kalian bisa lihat di LKS halaman 21 nomor 4 ya. Nah ini ada sebuah mikrometer skrup dari diameter kawat. Nah kita hitung. Yang pertama, langkah pertama kita menuliskan skala utama dan skala noniusnya. Nah, skala utama bisa kita lihat yang di sebelah sini. Nah, tadi ibu bilang 0, kemudian 0,5, 1, 1,5. Nah, berarti di akhir ini angka terakhirnya itu 1,5. Nah, kemudian ini garis yang ini sejajar dengan 30. Kita tulis 30 dikali 0,01. Itu hasilnya 0,30. Nah, baru kita jumlah skala hasilnya, hasil pembacaan alat, hasil pembacaan alat yaitu skala utama ditambah skala nonius. Skala utama tambah skala nonius, 1,5 ditambah 0,30 hasilnya 1,80 mm.